Tim tangkap buronan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali menangkap terpidana pencemaran lingkungan hidup limbah pabrik saat menikmati santap malam di restoran mewah sekitaran kawasan Tanjung Morawa pada Jumat 11 April 2025. Aksi penangkapan Agus Nugroho, DPO Kejari Bengkalis, tergolong mulus karena tanpa perlawanan dan pasrah digiring ke kantor Kejati Sumatera Utara sebelum diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis. Sehari sebelumnya, tim tabur Kejati Sumut dipimpin Asisten Intelijen Andri Ridwan juga berhasil menangkap Erik Kurniawan di Villa Makmur Indah, Kelurahan Seagul, Kota Medan pada Kamis 10 April 2025. Erik Kurniawan dan Agus Nugroho merupakan terpidana kasus pencemaran lingkungan hidup di mana kolam limbah penampungan instalasi pengolahan air limbah PT Sawit Inti Prima Perkasa bolak-balik ambruk mencemari perkampungan warga. Sementara Erik Kurniawan selaku Direktur PT Sawit Inti Prima Perkasa dan Agus Nugroho, General Manager tidak respon, melakukan langkah perbaikan hingga kebocoran berikutnya terulang kembali. Tepatnya pada 2 Februari 2021, malah menantang masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kasipenkum Kejati Sumatera Utara Andre W. Ginting mengatakan terpidana Agus Nugroho dan Erik Kurniawan adalah buronan Kejaksaan Negeri Bengkalis lantaran mengabaikan eksekusi putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 November 2024, kedua terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara lantaran terbukti melakukan tindak pidana pencemaran limbah pabrik. Andre W. Ginting menjelaskan, Agus Nugroho dan Erik Kurniawan masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan denda 100 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 2 bulan. Namun bedanya, Erik Kurniawan atas nama PT Sawit Inti Prima Perkasa mendapat pidana tambahan membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar 250 juta rupiah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. Selanjutnya setelah kedua DPO terpidana diamankan, lalu diserahkan ke tim Kejari Bengkalis guna dieksekusi ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Pekanbaru. Diketahui putusan banding PT Pekanbaru mengubah amar putusan Erik dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda 200 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti pidana kurungan selama 2 bulan. Tetapi saat di PN Bengkalis, Erik hanya divonis pidana percobaan 1 tahun dan penahanan ditangguhkan, padahal sejak kasus bergulir di Gakum KLHK dan Kejari Bengkalis, Erik selalu ditahan. Sementara jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menghukum Erik Kurniawan 7 tahun penjara dan membayar denda sebesar 4 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital, memberitakan.